Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan kita semua. Semoga kita masuk surga. Terima kasih sudah mau mampir. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Sebelumnya tidak ada maksud untuk menggurui. Kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari dan apa yang kami baca. Tentu kita tahu dengan perempuan, yang mana ibu kita adalah seorang perempuan, nenek kita seorang perempuan, saudari kita seorang perempuan, bibi dan tante kita juga seorang perempuan, istri kita juga seorang perempuan. Yang mana perempuan ini jatuh bangunnya luar biasa, seperti mereka datang bulan, menstruasi atau haid. Banyak perempuan yang sakit ketika haid, bahkan ada yang sangat tidak enak ketika itu. Lalu ditambah mereka melahirkan, perjuangan hidup dan mati, melahirkan anaknya, melahirkan kita. Bahkan perempuan itu sangat capek luar biasa, mengurus rumah tangga, mengurus anak, dan lain sebagainya. Terlepas itu semua, mereka pun juga diwajibkan untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Karena perempuan dan kita juga diciptakan hanya untuk menyembah Sang Pencipta. Lalu ada riwayat yang artinya dari Fatimah bintu Abi Hubaisi datang kepada Rasulullah menyampaikan masalah beliau. Wahai Rasulullah, saya seorang wanita yang mengalami keluar darah penyakit atau istihadah sehingga tidak pernah suci. Apakah saya harus meninggalkan sholat saat mengalaminya? Lalu Rasulullah bersabda yang artinya, kamu tidak boleh meninggalkan sholat karena apa yang kamu alami itu hanya darah dari urat, bukan haid. Apabila datang haidmu, maka tinggalkanlah sholat. Jika haidmu berlalu, cucilah darah darimu, mandilah dan sholatlah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim. Au kama qala. Dari sini kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad mengingatkan kepada seorang perempuan bahwasanya terkadang seorang perempuan itu keluar darah penyakit atau darah istihadah. Darah ini tidak sama seperti darah haid. Ketika keluar darah penyakit, maka perempuan itu tetap diwajibkan untuk sholat. Sedangkan untuk darah haid, perempuan tidak boleh sholat. Biasanya darah istihadah atau darah penyakit ini keluar terus-menerus tanpa terputus, atau terputus tetapi hanya sebentar, seperti 1 atau 2 hari tiap bulan. Sedangkan ada yang mengatakan darah penyakit ini sejenis darah dari rahim yang disebabkan satu penyakit di luar waktu haid dan di luar waktu nifas. Sebagai darah, tentu dia bukan darah haid dan bukan darah nifas. Demikian ketika perempuan itu keluar darah penyakit, maka dia tidak dinamakan orang yang berhadas besar. sehingga dia tidak perlu mandi wajib ketika keluar darah istihadah atau darah penyakit.
dan dia diwajibkan melakukan kewajiban agama seperti sholat 5 waktu karena dia dihukumi sebagai suci, bukan seperti hukum haid dan lain sebagainya. Tentu diajarkan kepada kita bahwa jika wanita mengeluarkan darah penyakit atau darah istihadah, hendaklah setiap hendak melakukan sholat wajib berwudu. Yang mana satu kali wudu ini hanya untuk satu kali sholat. Dan ketika dia ingin sholat wajib lainnya, maka dia harus berwudu lagi. Lalu tentu kita ketahui bahwa seorang wanita yang mengeluarkan darah penyakit atau istihadah, hendaklah jika dia mau berwudu untuk melaksanakan sholat, terlebih dahulu dia harus membersihkan darah penyakit tersebut. Setelah itu untuk menjaga kebersihan dan kesucian, dia harus memakai pembalut dengan kapas atau kain atau pembalut khusus wanita lainnya agar bisa menahan darah, agar darah itu tidak keluar. Dan tentu kita ketahui bahwa seorang perempuan yang keluar darah penyakit atau darah istihadah ini boleh disetubuhi oleh suaminya, karena darah istihadah itu bukan darah haid. Adapun jika darah haid, maka suami tidak boleh menyetubuhinya. Nah, dari sini kasihannya seorang perempuan. Luar biasa perjuangan menjadi seorang perempuan. Lalu mereka itu haid, mereka juga bisa istihadah, dan mereka juga bisa hamil, lalu mereka menyusui. Begitu berat perjuangan mereka. Lalu ada riwayat dari Anas bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah memaafkan setengah sholat dari orang musafir dan memaafkan pula puasanya, dan dia memberikan kemurahan kepada wanita hamil dan menyusui. Al-Qamaqala. Artinya puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib bagi setiap umat Islam, baik laki-laki ataupun perempuan yang balik. Namun ada anomali, seperti ada beberapa orang yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa sebab alasan tertentu. Salah satu dari sekian orang yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa adalah wanita hamil dan wanita menyusui. Maka diperbolehkan bagi wanita hamil atau menyusui bayi tidak berpuasa di bulan Ramadan. Namun tentu yang menjadi pertanyaan, apakah nanti wanita tersebut harus membayar puasanya atau mengqadha puasanya sekaligus membayar fidyah, atau mengqadha puasa tanpa ada fidyah, atau hanya fidyah tanpa ada qadha puasa. Nah, ini silakan saja cari jawabannya di Tuan Guru atau ustadz-ustadz di kampung Anda, atau cari di internet, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Ada penjelasan. Di sini saya akan membawakan satu pendapat di antara banyaknya pendapat, bahwa jika yang dikhawatirkan akan membahayakan kesehatan si ibu saja, bukan si anak,
maka si ibu itu wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan tanpa harus membayar fidyah. Ketetapan ini disamakan dengan kondisi orang sakit yang diperkenankan tidak puasa tetapi wajib mengqadha di hari-hari lain. Sebagaimana ketetapan firman Allah yang artinya, maka jika di antara kamu ada yang sakit atau perjalanan, lalu ia berbuka puasa, wajib baginya berpuasa mengqadha sebanyak hari yang dia tinggalkan. Itu pada hari-hari lain. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Lalu berkaitan tentang ini, ada ulama yang bernama Ibnu Qudamah mengatakan yang artinya, kami tidak mengetahui ada perselisihan di antara ahli ilmu dalam masalah ini, karena keduanya seperti orang sakit yang takut akan kesehatan dirinya. Jadi, jika ada seorang perempuan yang sedang hamil atau sedang menyusui, lalu dia tidak puasa, alasan tidak puasanya ini adalah karena khawatir atas dirinya sendiri, bukan atas anaknya, maka dia hanya disuruh untuk membayar qadhaan puasanya tanpa harus membayar fidyah. Sedangkan yang kedua adalah seorang wanita hamil atau menyusui lalu dia tidak puasa karena mengkhawatirkan akan membahayakan kesehatan dirinya dan anaknya, maka dia wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan tanpa harus membayar fidyah. Keputusan ini sama dengan ketetapan yang pertama. Lalu ada ulama yang mengatakan sebuah pendapat, dan nama beliau adalah Imam Nawawi, mengatakan bahwa para sahabat kami, yaitu ulama Syafi'iyah, mengatakan orang hamil dan menyusui apabila keduanya khawatir dengan puasa dapat membahayakan diri dan sekaligus anak, dia boleh berbuka dan mengqadha puasanya. Tidak ada fidyah karena dia seperti orang sakit, dan permasalahan ini tidak ada pertentangan di antara ulama madhab Syafi'iyah. Ini dikatakan oleh Imam Nawawi. Lalu pendapat yang ketiga, jika ibu hamil atau menyusui hanya khawatir membahayakan kesehatan si bayi saja, bukan dirinya, maka ada beberapa pendapat, yaitu sang ibu hanya mengqadha puasa. Pendapat ini memakai hukum qiyas karena dia dikiaskan dengan kasus orang sakit. Lalu ada juga yang mengatakan bahwasanya sang ibu tidak wajib mengqadha puasanya, tapi dia harus bayar fidyah. Pendapat ini didasarkan pada perkataan Ibnu Umar ketika ditanya tentang seorang wanita hamil yang mengkhawatirkan anaknya jika memaksa diri berpuasa, lalu beliau berkata, berbuka dan gantinya memberi makan 1 mud gandum setiap hari kepada seorang miskin. Dikutip dari Imam Baihaqi dari Sunan, dalam Sunan, dari jalan Imam Syafi'i, sanadnya sahih. Lalu pendapat yang lain mengatakan bahwa sang ibu itu wajib mengqadha puasanya sekaligus membayar fidyah. Ketetapan ini didasarkan satu kenyataan bahwa apapun alasannya, jika dia meninggalkan puasa dengan alasan dibenarkan, wajib bagi seseorang mengqadha puasa yang ditinggalkan. Adapun alasan kewajiban membayar fidyah adalah didasari perkataan Ibnu Abbas
Bahu yang artinya wanita hamil dan menyusui jika takut terhadap anak-anaknya. Mereka berbuka dan memberi makan seorang miskin. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Begitu pula jawaban dari Ibnu Umar ketika ditanya tentang wanita hamil yang khawatir anaknya. Beliau menjawab, hendaklah berbuka, tidak puasa, dan memberi makan seorang miskin setiap hari yang ditinggalkan. Itulah pendapat yang saya pilih. Jika Anda tidak setuju, silakan cari pendapat yang lain. Kita mah bebas saja. Nah, bebas saja. Lalu untuk puasa sunnah, bukan puasa wajib, diriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bersabda yang artinya, janganlah sekali-kali wanita puasa 1 hari saja, sementara suaminya berada di rumah tanpa mengizinkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim. Aw kama qala. Dari sini kita ketahui bahwa untuk puasa sunnah, perempuan itu diperbolehkan melakukan puasa sunnah jika sang suami mengizinkannya. Adapun jika dia puasa tanpa izin suami, lalu sang suami marah karena istrinya puasa sunnah, maka perempuan itu dikatakan durhaka kepada suaminya. Lalu bagaimana jika seorang istri ingin puasa sunnah, sudah diberikan izin oleh suaminya, tiba-tiba siang hari suaminya nafsu ingin bersetubuh dengannya? Maka dianjurkan untuk berbuka puasa, karena melayani suami lebih afdol daripada puasa sunnah. Itu menurut pendapat yang saya ketahui. Nah, dari sini semoga kita sebagai laki-laki bisa menghargai seorang perempuan. Kita bisa menghargai istri kita, karena kasihan dia sudah haid. Tidak sedikit perempuan haid yang dia itu sakit, tidak merasa enak badan. Setelah haid, dia terkadang keluar darah penyakit, dan dia hamil, melahirkan, mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anak kita. Maka kita jaga perasaannya, jangan kita selingkuhi. Adapun jika istri kita ingin melakukan ibadah sunnah, maka izinkanlah untuk melakukannya. Nah, sampai di sini semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat, kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di mitos atau fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.